Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini sangat santer ya pemberitaan seputaran pilkada di dua provinsi, yaitu pilkada di DKI Jakarta dan juga pilkada di Jawa Tengah. Ini sangat santer banget dan memang lagi banyak kemudian orang memperbincangkan tentang pilkada di dua wilayah tersebut ya, yang mana memang yang jadi sorotan salah satunya ketika di pilkada DKI Jakarta adalah kemudian bergabungnya Anies Baswedan. Sepertinya memang kemudian secara nggak langsung nih sudah Anies Baswedan sekarang memang mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno ya teman-teman, yang memang yang jadi aneh karena memang di barisan pendukung Pramono Anung dan Rano Karno yang memang menjadi calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pendukung Ahoker atau Ahok yang memang juga ada di situ gitu kan. Dan memang sepertinya saat ini mau nggak mau kemudian memang Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama memang kemudian berjuang bau membau, tampaknya mau nggak mau kemudian untuk mendukung calon daripada PDI Perjuangan, karena memang kemudian kalau dilihat calon dari seberang yaitu Bapak Ridwan Kamil dan Suswono kan memang didukung oleh kekuatan yang luar biasa, yaitu dari koalisi partai-partai besar atau Kim Plus, dan juga mantan presiden kita juga turun langsung ya untuk mengampanyekan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, Presiden Jokowi mantan ya Bapak Joko Widodo. Nah, ini memang kemudian dulu kan memang kemudian memang ada friksi, ada nggak ketemu usulnya antara jalan ideologi antara pengikutnya Anies Baswedan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan dulu sempat clash ketika kemudian dengan Ahok ya di pilkada di DKI Jakarta yang lalu, ketika di situ kontestasinya antara Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Tapi ya kalau kita lihat saat ini ya paling nggak ini gambaran sebuah rekonsiliasi lah antara Ahok, kemudian pengikut Ahok, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian saat ini bergandengan gitu kan, bekerja sama kemudian untuk mendukung calonnya gitu kan, Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi memang kemudian kalau kita lihat apakah efektif gitu kan, pengikut Anies Baswedan ini kan juga besar ya, utamanya di DKI Jakarta yang kemudian saat ini banyak yang disebut sebagai anak abah gitu kan. Yang dipertanyakan apakah kemudian langkah Anies Baswedan ini akan diikuti oleh para pengikutnya, karena perbedaan ideologi ya antara kemudian pengikutnya Anies Baswedan, akar rumputnya Anies Baswedan, pendukung penyokong daripada partai pasangannya Pramono Anung Rano Karno yang memang mereka adalah loyalis PDI Perjuangan. Tapi memang patut dicoba ya, saya yakin selama ini kan memang para pengikutnya, simpatisannya Anies Baswedan ini memang gerakannya kan coblos semua, tapi saya yakin memang sedikit banyak berpengaruh besar ini ya. Dan kalau memang kemudian pengikut ataupun simpatisan Anies Baswedan kemudian mengikuti gerakannya Anies Baswedan, mengikuti apa jalan daripada tokoh yang menjadi idola mereka, pastinya juga masif sekali pengaruhnya gitu kan, karena Anies Baswedan ini popularitasnya sangat kuat di DKI Jakarta ya teman-teman, apalagi juga memang pendukung Ahok juga banyak. Tapi di seberang juga jangan salah, di seberang juga ada Kim Plus dan kemudian ada mantan presiden Indonesia gitu kan. Yang jelas ini memang seru nih teman-teman. Tapi saya lihat kalau kemudian kuncinya ya di Anies Baswedan. Kalau kemudian Anies Baswedan ini bisa meyakinkan para pendukungnya, bisa meyakinkan para simpatisannya untuk melabuhkan suaranya ke pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, ya kemungkinan besar, kemungkinan menang ini besar sekali gitu kan. Ini jadi artinya memang di politik kan memang dulu yang berseberangan sekarang bekerja sama kan gitu kan, pengikutnya Ahok dan pengikutnya Anies Baswedan. Walaupun kita juga masih mempertanyakan kalau Anies Baswedan efektivitasnya, tapi kalau saya pikir Anies Baswedan sepertinya dengan memang kemampuan dia kemudian berkomunikasi, saya yakin bisa meyakinkan sebagian besar daripada
pengikutnya, sebagian besar daripada simpatisannya yang saat ini disebut sebagai anak abah. Dan memang kalau ini berhasil akan masif sekali ya, pasti akan berpengaruh kuat sekali, dan kemenangan Pramono Anum dan Rano Karno bisa diraih gitu kan. Tapi juga di sisi lain juga mantan presiden Indonesia juga turun langsung ya untuk kemudian mengkampanyekan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi memang saat ini posisi di atas angin ya itu kan. Ini di DKI Jakarta, dan kalau kemudian kita lihat di salah satu provinsi yang lagi memang juga lagi seru-serunya, ini persaingannya juga sama, yaitu di Jawa Tengah, yang mana provinsi ini memang sangar ya, yang disebut sebagai kandangnya banteng, karena memang dari masa ke masa di situ perolehan suara daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu terbesar di Indonesia, salah satunya dari Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, provinsinya kandang banteng atau memang lumbung suaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang jelas di sana juga saat ini memang ada kenaikan signifikan berdasarkan survei belakangan ini atas pasangan yang disokong oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Bapak Andika Perkasa gitu kan, dan Endar Prianto. Signifikan naiknya ini ya berdasarkan survei belakangan ini. Dan kemudian pasangan yang satunya lagi yaitu Bapak Lutfi gitu kan, dan Tarji Yasin juga saat ini memang beda-beda tipis, dan sampai kemudian mantan presiden yaitu Bapak Joko Widodo turun langsung itu untuk mengamankan pasangan yang sepertinya memang dijagokan oleh beliau. Memang ini memang pertaruhan yang sangat besar untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa saya bilang? Karena memang kalau sampai kemudian pasangannya kalah di dua provinsi atau DKI Jakarta ataupun Jawa Tengah, ini akan berpengaruh pada pastinya dengan pengaruh PDI Perjuangan di dua provinsi yang memang notabene penduduknya yang memang salah satu yang padat di Pulau Jawa. Terlepas itu nanti ada Jawa Timur dan Bali serta Medan yang paling vital itu ya, karena bisa tercoreng karena itu kandangnya banteng itu dari masa ke masa. Yang jelas ini pastinya seru karena kemudian mantan presiden pun turun, dan yang mungkin intennya juga kan jangka panjang ya, salah satu memang jangka panjang putranya saat ini kan jadi wakil presiden, pasti itu rencana jangka panjangnya. Yang jelas ini memang kalau kita amati memang seru, tapi memang sepertinya unggul tipis ya pasangan-pasangan PDI, baik Pramono Anum Rano Karno ataupun Andika Perkasa dan kemudian Endar Prianto di DKI dan kemudian di Jawa Tengah. Nah, ini tinggal menunggu hari, dan memang kemudian kuncinya di dua provinsi tersebut ya, salah satunya memang yang area yang sangat vital untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi yang kita lihat salah satunya memang kemudian Anies Baswedan memang potensinya sangat besar untuk pemenangan pasangan daripada yang disokong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DKI Jakarta gitu kan. Kalau di Jawa Tengah kan Bung Banten jelas di Jawa Tengah, sampai kemudian mantan presiden kita Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga turun langsung gitu kan. Ini mantan presiden turun langsung nih di posisi di Jawa Tengah. Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri turun langsung semua. Yang notabene sebenarnya mantan presiden kita Joko Widodo dulu kan memang masih kader dari PDI Perjuangan dulu. Sekarang nggak tahu kita gitu kan. Malah justru sekarang berseberangan. Itulah politik teman-teman. Yang jelas kita nonton ini seru, tinggal berapa hari lagi ya kemudian ada pilkada. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Kita sekilas ngobrol tentang pesta pilkada di tahun 2002 di bulan November 2024.